Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari tahun 2024, saya akan mengomentari kata Ari Rektor Universitas Muhammadiyah tidak pernah dengar Bahlil mantan aktivis 98. Bahlil untuk membela Presiden Joko Widodo dari semua kritikan Rektor 50 Universitas hanya partisan katanya dari kelompok partai politik lain. Karena Bahlil berani menyatakannya karena tahun 98 juga mantan aktivis. Langsung pernyataan Bahlil ditanggapi Ari Rektor Universitas Muhammadiyah pada waktu tahun 98 bekerjanya sebagai wartawan di media sosial. Tidak pernah mendengar nama Bahlil sebagai aktivis 98. Justru yang pernah mendengar aktivis 98 adalah Adian Napitupulu dan Masinton Pasaribu. Hanya ingin membela Presiden Joko Widodo, rela berbohong menyatakan mantan aktivis 98 agar apa yang disampaikannya lebih dipercaya masyarakat. Perbuatan Bahlil di samping pendidikannya bergelar doktor dan menjawab menteri tidak pantas memberikan kebohongan kepada masyarakat. Perbuatan bohong merupakan perbuatan kejahatan, memberikan keterangan bohong kepada masyarakat, melanggar pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan. Diduga Bahlil berani memberikan keterangan bohong merasa tidak takut dituntut karena mendukung Presiden Joko Widodo selaku penguasa tertinggi di negara ini dan tidak ada yang berani aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, penuntut umum menangani perkara atas keterangan bohong Bahlil tersebut. Seharusnya Presiden Joko Widodo dinasehati para rektor universitas, lebih 50 universitas, semua yang dinyatakan sifatnya baik agar Presiden Joko Widodo melakukan kampanye yang netral, tetapi tetap dablek atas keras kepala, tidak mau menerima atas kesalahan yang dibuatnya sampai Presiden Joko Widodo menyalahgunakan kekuasaannya meminta saudara besarnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 dijadikan dasar membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, membuat masyarakat marah besar. Terlebih para rektor universitas perguruan tinggi mencapai 50 universitas dengan berbagai tudingan yang intinya perusak demokrasi atau penghancur demokrasi atau menginjak-injak demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Seharusnya Presiden Joko Widodo mendengarkan kritikan para profesor selaku guru besar rektor universitas atas 50 universitas yang hanya menguasai masalah berbagai ilmu pengetahuan dan murni mengajak Presiden Joko Widodo melaksanakan kampanye dengan netral. Ditambah para rektor tidak berpihak ke salah satu partai politik dari 3 calon presiden agar demokrasi tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. Harapan saya, seharusnya Bahlil menyadarkan Presiden Joko Widodo selaku atasannya agar netral dalam penyelenggaraan pemilihan umum, jangan justru menuding para rektor simpatisan kelompok tertentu yang menambah kekisruan di tengah-tengah masyarakat. Bahlil untuk membela Presiden Joko Widodo dari semua kritikan rektor 50 universitas hanya partisan dari kelompok partai politik lain
karena Bahlil berani menyatakannya karena tahun 98 juga katanya mantan aktivis. Bahlil untuk membela Presiden Joko Widodo dari semua kritikan Rektor 50 Universitas hanya partisan dari kelompok partai politik lain. Karena Bahlil berani menyatakannya karena tahun 98 juga mantan aktivis. Langsung pernyataan Bahlil ditanggapi Ari Rektor Universitas Muhammadiyah. Pada waktu tahun 98 pekerjaannya sebagai wartawan di media sosial. Tidak pernah mendengar nama Bahlil sebagai aktivis 98. Justru yang pernah mendengar aktivis 98 adalah Adian Napitupulu dan Masinton Pasaribo. Sehingga langsung pernyataan Bahlil ditanggapi Ari Rektor Universitas Muhammadiyah pada waktu tahun 98 pekerjaannya sebagai wartawan. Di media sosial tidak pernah mendengar nama Bahlil sebagai aktivis 98. Justru yang pernah mendengar aktivis 98 adalah Adian Napitupulu dan Masinton Pasaribu. Hanya ingin membela Presiden Joko Widodo, rela berbohong menyatakan mantan aktivis 98 agar apa yang disampaikannya lebih dipercaya masyarakat. Jadi dia hanya ingin membela Presiden Joko Widodo, rela berbohong menyatakan mantan aktivis 98 agar apa yang disampaikannya lebih dipercaya masyarakat. Perbuatan Bahlil di samping pendidikannya bergelar doktor dan menjabat menteri tidak pantas memberikan kebohongan kepada masyarakat. Perbuatan Bahlil di samping pendidikannya bergelar doktor dan menjabat menteri tidak pantas memberikan kebohongan kepada masyarakat. Perbuatan bohong merupakan perbuatan kejahatan, memberikan keterangan bohong kepada masyarakat, melanggar pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan. Perbuatan bohong merupakan perbuatan kejahatan, memberikan keterangan bohong kepada masyarakat, melanggar pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan. Diduga Bahlil berani memberikan keterangan bohong merasa tidak takut dituntut karena mendukung Presiden Joko Widodo selaku penguasa tertinggi di negara ini, dan tidak ada yang berani aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, penuntut umum menangani perkara atas keterangan bohong Bahlil tersebut. Seharusnya Presiden Joko Widodo dinasihati para rektor universitas, lebih 50 universitas, semua dinyatakannya sifatnya baik agar Presiden Joko Widodo melakukan kampanye yang netral tetapi tetap dablek atau keras kepala, tidak mau menerima atas kesalahan yang dibuatnya sampai Presiden Joko Widodo menyalahgunakan kekuasaannya meminta saudara besarnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 dijadikan dasar membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, membuat masyarakat marah besar, terlebih para rektor universitas perguruan tinggi mencapai 50 universitas dengan berbagai tudingan yang intinya perusak demokrasi atau penghancur demokrasi atau menginjak-injak demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Seharusnya Presiden Joko Widodo mendengarkan kritikan para profesor selaku guru besar rektor universitas, ada 50 universitas yang hanya menguasai masalah berbagai ilmu pengetahuan dan murni mengajak Presiden Joko Widodo melaksanakan kampanye dengan netral, ditambah para rektor tidak berpihak ke salah satu partai politik dari 3 calon presiden agar demokrasi tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. Seharusnya Presiden Joko Widodo mendengarkan kritikan para profesor selaku guru besar rektor universitas atas 50 universitas yang hanya menguasai masalah berbagai ilmu pengetahuan dan murni mengajak Presiden Joko Widodo melaksanakan kampanye dengan netral, ditambah para rektor tidak berpihak ke salah satu partai politik
dari 3 calon presiden agar demokrasi tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. Harapan saya, seharusnya Bahlil menyadarkan Presiden Joko Widodo selaku atasannya agar netral dalam penyelenggaraan pemilihan umum, jangan justru menuding para rektor simpatisan kelompok tertentu yang menambah kekisruhan di tengah-tengah masyarakat. Jadi harapan saya seharusnya Bahlil menyadarkan Presiden Joko Widodo selaku atasannya agar netral dalam penyelenggaraan pemilihan umum, jangan justru menuding para rektor simpatisan kelompok tertentu yang menambah kekisruhan di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.